Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKM Yogyakarta dengan tema Belajarlah Mengendalikan Amarah Anda dari Amsal 19 ayat 11. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini, hari Minggu 7 April 2024, mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 19 ayat 11 dengan judul Belajarlah Mengendalikan Amarah Anda. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami saat ini diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, supaya hanya kebenaran firman-Mu lah yang kami dengar, dan tolong kami supaya kami tahu apa maksud-Mu dan bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Sahabat Petra, renungan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Apakah sahabat Petra pernah mendengar seseorang berkata, "Wah, orang kok baperan. Jadi orang itu gak usah baperan lah, biasa aja kali." Demikianlah anak zaman sekarang untuk menjelaskan bahwa orang itu gak usah baperan. Apakah tahu arti baper? Baper itu singkatan dari kata bawa perasaan. Jadi segala sesuatunya itu perasaan itu dibawa. Perasaan itu kan ya senang, sedih, kecewa, bisa iri, dengki, takut, khawatir, juga termasuk marah. Setiap orang itu punya perasaan, dan Tuhan memberikan kepada kita perasaan. Jadi biasa, perasaan yang marah, ya sedih itu sama. Semua orang merasakan itu, merasakan khawatir, merasakan takut, merasakan ngeri, iri, sakit hati, dan itu semua perasaan. Dan Tuhan memberikannya kepada kita. Tujuannya supaya kita bisa mengekspresikan perasaan itu dan menjadi berkat bagi sesama karena perasaan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Jadi, tentu tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Juga tentang kemarahan. Perasaan itu sifatnya netral. Jadi sedih, marah, biasa saja, semua orang memilikinya. Nah, marah itu juga sifatnya netral. Seperti api. Api itu netral. Api itu bisa membakar hutan, tapi bisa juga dibuat untuk kita memasak. Yang penting bagaimana cara kita mengelolanya. Sama dengan itu, perasaan, bagaimana cara kita mengelolanya? Apakah bisa menghancurkan, menjadi laknat dan bencana bagi orang lain, ataukah bisa mendatangkan berkat? Marah itu berarti ada sesuatu yang tidak pas, tidak beres, ada yang salah. Oleh karena itu, kita bisa menjadi marah, ataupun kita bisa menjadi sedih, ataupun kita bisa menjadi sesuatu yang kita rasakan. Nah, perenungan kita di Amsal pasal 19 ayat 11 adalah akal budi membuat seseorang panjang sabar. Nah, Tuhan ingin kita panjang sabar. Nah, siapa yang punya panjang sabar itu adalah orang yang berakal budi.
Apa itu arti berakal budi? Berakal budi adalah bijaksana. Bijaksana itu tahu dan bisa menimbang, lalu memilih, selanjutnya memutuskan manakah hal yang baik, berguna, atau tidak. Semua harus ditimbang, dipilih, lalu diputuskan. Itu bijaksana, itu berakal budi. Dan orang yang bijaksana itu akan dipuji sebab memaafkan segala pelanggaran. Lalu bagaimana caranya supaya saya dan sahabat Petra bisa bijaksana? Ya, harus belajar menguasai diri. Yang pertama bisa berdoa, mohon hikmat Tuhan. Lalu yang kedua berlatih setiap hari untuk menguasai diri sendiri. Ada banyak tips, ada banyak cara, ada banyak nasihat supaya kita bisa menguasai diri. Mungkin dengan bernafas, ambil nafas 6 kali, dengan cara kita mengelola pernafasan kita bisa tenang, kita bisa damai. Ada cara supaya kita bisa cepat tidur dengan mengolah pernafasan kita, ataupun mengolah segala sesuatunya. Nah, kita harus berlatih setiap hari. Sahabat Petra, hidup yang kita jalani ini tidak saja yang baik-baik saja ya datang kepada kita, tapi ada juga hal yang tidak baik. Tidak semua hidup ini yang datang kepada kita menyenangkan hati kita. Ada juga hal yang sebaliknya tidak menyenangkan diri kita. Tapi ingatlah selalu, baik saya maupun sahabat Petra, bahwa menguasai diri itu ada di dalam diri kita. Tidak bergantung pada hal yang di luar diri kita. Tidak bergantung pada situasi yang ada di sekeliling kita. Tetapi penguasaan diri itu ada di dalam diri kita. Dan sumber dari penguasaan diri adalah Roh Tuhan. Sebab itu sahabat Petra, teruslah berdoa, memohon Roh Tuhan untuk menjaga dan menolong kita, supaya kita bisa berhikmat, supaya kita memiliki kebijaksanaan, mampu mengendalikan diri, sehingga kita bisa panjang sabar. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa, mohon berkat dan tuntunan setelah kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sabda-Mu sudah kami dengar, sabda-Mu sudah kami renungkan, dan sekarang tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menguasai diri kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan hikmat-Mu, supaya kami bisa memutuskan dan mengambil yang terbaik, yang menyukakan hati Engkau, yang membuat berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami ya Tuhan, dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.